Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Argule di Artawanda Vetero. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang mengalami kesedihan oleh karena menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup ini. Saudara, saat ini mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami kesedihan yang sangat dalam. Bahkan kesedihan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah kesedihan yang mau mati rasanya. Saudara, ini menunjukkan bagi kita bahwa kesedihan yang kita alami hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghibur kita. Dan kesengsaraan penderitaan yang kita alami hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Sebab ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, ketika Tuhan Yesus menebus dosa saya dan saudara, Tuhan Yesus telah mengalami kesedihan yang luar biasa. Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan kesengsaraan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, ada dua hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah keajaiban doa membawa pertolongan. Sekali lagi, keajaiban doa membawa pertolongan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani telah didengarkan oleh Allah Bapa. Dan dari doa yang didengarkan itu, yang memberikan keajaiban, sehingga ia mengalami kekuatan yang luar biasa, sehingga kesengsaraan, penderitaan, kesedihan apapun, Tuhan Yesus telah melewatinya. Saudaraku yang terkasih, doa Tuhan Yesus yang telah didengarkan oleh Allah Bapa bukan berarti segala yang berhubungan dengan kematian akan dihapuskan. Tetapi dalam hal ini, pengertian doa yang didengarkan tidak selalu berarti bahwa Tuhan memberikan semua apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dalam semua hal yang kita alami. Saudaraku yang terkasih, ketahuilah bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan telah mendengarkannya. Tetapi dalam doa yang telah Tuhan dengarkan, bukan berarti Tuhan menghapus semua masalah yang kita hadapi, tapi melainkan Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi berbagai pencobaan masalah yang kita alami di dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus juga telah mengalami berbagai penderitaan, berbagai masalah, fitnah, penganiayaan, bahkan kesedihan yang sangat dalam, hingga Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang luar biasa, sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi menebus dosa saya dan saudara. Saudara yang terkasih, oleh karena keajaiban doa yang membuat semuanya mampu dihadapi, dan demikianlah ketika kita mengalami berbagai penderitaan, persoalan, masalah, ujian apapun dalam hidup ini, ingatlah Tuhan Yesus yang telah menjadi contoh dan teladan yang sempurna bagi kita ketika mengalami kesengsaraan yang luar biasa demi menebus dosa saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus telah mengalami keajaiban doa yang luar biasa, sehingga Tuhan Yesus bisa melewati setiap kesengsaraan demi kesengsaraan, sehingga Tuhan Yesus dapat menggapai kemenangan yang luar biasa, sehingga
Lewat kematian Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa saya dan saudara, Ia telah mengalami kematian dan bahkan telah mengalahkan kematian tersebut. Dan Ia telah bangkit, menunjukkan bahwa kita telah menang dan kita mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kapankah saudara datang kepada Tuhan untuk membawa doa kepadanya dalam segala kesengsaraan, penderitaan, masalah yang engkau hadapi? Percayalah, Tuhan selalu mendengarkan doa yang berasal dari dalam hati yang sangat dalam. Tuhan mendengarkan doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa itu sesuai dengan kehendaknya, dengan Tuhan memperlengkapi kita berbagai kekuatan-kekuatan daripadanya untuk menghadapi segala situasi yang ada di dunia ini. Yang kedua, saudara, ketaatan dalam kesengsaraan membawa kemuliaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita tahu bahwa lewat ketaatan daripada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus telah mencapai kemuliaan itu oleh karena kesalehan dan ketaatan. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Yesus telah memberikan kita keteladanan dalam ketaatan. Di dalam kesengsaraannya, Yesus telah taat dan bahkan telah mencapai kesempurnaan itu, sehingga Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi. Saudaraku, kita tahu bahwa ketaatan dalam menjalani penderitaan itu tidak gampang. Tetapi contoh dan teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, itulah yang menjadi petunjuk bagi kita, di mana ketaatan Tuhan Yesus menjalani penderitaan mulai dari Getsemani hingga pada Bukit Golgota. Di situ kita ketahui bahwa kesengsaraannya telah membawa pada kemuliaan. Saudara, kita ketahui di sini bahwa tanpa kesengsaraan maka tidak ada kemuliaan. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hendaklah kita tetap taat dalam berbagai penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam ujian, bahkan dalam masalah dan kesedihan sekalipun. Sebab ketaatan kita, kesalehan kita yang akan membawa kita dalam kemuliaan itu bersama Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan ini tetap menguatkan kita untuk tetap hidup dalam doa kepada Tuhan, sebab keajaiban doa yang senantiasa membawa pertolongan dalam setiap pergumulan dan kehidupan kita, dan ketaatan kita dalam kesengsaraan akan membawa kemuliaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa ketaatan saudara saat ini itu tidak menjadi sia-sia. Ketaatan saudara dalam menghadapi berbagai penderitaan, kesengsaraan, masalah itu tidak menjadi sia-sia, sebab hal itu yang akan membawa berkat sukacita bagi setiap orang yang telah setia pada ketaatan. Saudaraku, Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita, rela mati demi menebus dosa saya dan saudara. Maka pada saat ini saudara, apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan Yesus juga sebagai rasa syukur kita, oleh karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kalau Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya, rela mati untuk kita, maka pertanyaannya bagi saya dan saudara saat ini, apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai rasa syukur kita
atas penyelamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini akan senantiasa menguatkan kita dan terus membimbing kita untuk tetap hidup dalam ketaatan, hidup dalam doa, sebab keajaiban doa sanggup menolong saudara, dan ketaatan, kesalehan saudara akan membawa sukacita dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.